Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita melanjutkan tentang materi yang kemarin, yaitu tentang budaya politik yang ada di Indonesia. Ibu harap hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menerima pembelajaran atau materi hari ini dengan baik. Anak-anakku semua, melanjutkan tentang budaya politik yang ada di Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang pentingnya sosialisasi politik itu yang ada di Indonesia. Pada sosialisasi ini kita akan bicarakan tentang dua hal. Yang pertama tentang cara-cara berpolitik yang berkembang di masyarakat kita serta penerapan budaya politik. Kemudian nanti kita akan bicarakan tentang peran serta budaya politik yang ada di Indonesia yang meliputi komunikasi politik dan partisipasi politik. Anak-anakku semua, apa itu sosialisasi politik? Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. Proses ini bisa dikatakan berlangsung seumur hidup yang diperoleh melalui berbagai cara. Bisa dengan cara sengaja dan juga secara tidak sengaja. Jika dilakukan secara sengaja, itu melalui beberapa hal. Yang pertama, melalui pendidikan formal. Yang kedua, melalui pendidikan non-formal, bisa melalui pelatihan dan sebagainya, serta melalui informal. Yang kedua, secara tidak sengaja, lewat jalan bagaimana? Bisa melalui kontak ketika kita bertemu dengan orang lain, juga bisa dilakukan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Bisa kita lihat pada kehidupan keluarga maupun masyarakat. Anak-anakku semua, bagaimana politik yang berkembang di masyarakat kita bisa melihat beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, konfigurasi subkultural yang ada di Indonesia masih beraneka ragam. Walaupun di Indonesia tidak sekompleks seperti negara lain, saya berikan contoh India yang menghadapi berbagai masalah tentang perbedaan agama, perbedaan bahasa, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan atau rentan. Yang kedua, budaya politik Indonesia yang bersifat parokial kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu segi, maka masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya, yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial. Cara yang ketiga yang bisa kita lihat pada perkembangan budaya politik yang ada di Indonesia adalah sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan, pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme dan non-puritanisme, dan lain-lain. Yang keempat, kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial, yang bisa kita lihat dengan bapakisme misalkan, ada istilah asal bapak senang. Dan yang kelima yaitu dilema interaksi tentang introduksi modernisasi, dengan kata lain dengan segala konsekuensinya, dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anakku semua, berikutnya yang kita bicarakan adalah bagaimana peran serta budaya politik yang ada di Indonesia. Tadi Ibu menyampaikan peran serta ini nanti kita bagi dalam komunikasi politik dan juga partisipasi politik. Lalu apa itu komunikasi politik? Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Lalu unsur komunikasi politik itu sendiri terdiri dari apa saja? Kalian bisa melihat yang pertama ada yang namanya
komunikator politik. Siapa itu? Yaitu mereka yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Bisa dari politisi, bisa presiden, bisa menteri, dan sebagainya. Unsur yang kedua yaitu pesan politik, yaitu pernyataan yang ingin disampaikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non-verbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik itu disadari maupun tidak disadari, yang isinya mengandung politik. Contohnya apa? Misalkan pidato politik ataupun berita-berita yang ada di media massa yang berhubungan dengan politik. Yang ketiga yaitu saluran atau media politik. Ketika mensosialisasikan tadi harus menggunakan media apa? Nah, media politik di sini adalah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Bisa melalui media cetak seperti surat kabar, koran, dan sebagainya, atau melalui media elektronik. Bisa melalui televisi, internet, dan sebagainya. Unsur yang keempat yaitu sasaran atau target politik. Siapa yang menjadi sasarannya di sini? Yaitu anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Dan yang kelima yaitu pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari adanya komunikasi politik, yaitu terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, di mana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam proses pemilihan umum. Berikutnya yang kedua yaitu apa itu partisipasi politik. Di bab sebelumnya sebenarnya sudah secara singkat dijelaskan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik, apa itu partisipasi politik, namun akan Ibu ulang kembali. Partisipasi politik di sini secara harfiah adalah keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Di Indonesia, partai atau dengan kata lain, di Indonesia, partisipasi politik ini lebih mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Seringkali kita mendengarkan pidato dari seorang pemimpin dengan mengatakan, "Bapak Ibu semua warga negara Indonesia, saya harap dukungan Anda ikut berpartisipasi dalam kegiatan A, B, D, dan C lainnya." Nah, terus berikutnya, yang terakhir adalah bentuk-bentuk partisipasi politik. Ada dua bentuk, yang pertama adalah konvensional, yaitu sesuai dengan konstitusi atau aturan hukum yang ada, dan yang kedua tentang non-konvensional, yaitu tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Contohnya seperti apa? Secara konvensional, misalkan dengan memberikan suara, diskusi politik, kegiatan berkampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individu dengan pejabat politik atau administratif. Sedangkan bentuk dari non-konvensional, misalkan dengan pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran, serta kekerasan politik terhadap manusia, misalkan penculikan, pembunuhan, perang gerilya, atau revolusi. Nah, anak-anakku semua, itulah akhir dari materi tentang budaya politik yang ada di Indonesia. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Jangan lupa selesaikan semua tugas yang ada, dan Ibu harap kita bisa berjumpa kembali di bab mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.